Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 Yang akan mempresentasikan tentang materi program linier. Perkenalkan, nama saya Indah Heron Anissa. Nama saya Abadia Utari. Dan saya Devina Nanda Rusalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linier. Sebelum memasuki materi program linier, kita ada materi prasyarat. Ada 3. Yang pertama, sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua, persamaan linier dua variabel. Dan yang ketiga, grafik fungsi linier. Setelah mengetahui materi prasyarat yang sebelumnya, kita memasuki program linier. Yang akan dibahas di sini adalah pengertian program linier. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dari rujukan daerah penyelesaian. Yang keempat, merancang model matematika. Yang kelima, penentuan nilai optimum dari masalah program linier. Dan yang terakhir, aplikasi program linier. Yang pertama, pengertian program linier. Program linier merupakan bagian dari matematika terapan yang terdiri atas persamaan-persamaan dan ketidaksamaan linier. Permasalahan program linier adalah permasalahan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan nilai fungsi objektif dengan memperhatikan pembatasan-pembatasannya. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dan variabel. Yang pertama, lambang ini lebih dari sama dengan, yaitu berarti daerahnya positif. Yang kedua, lambang kurang dari sama dengan, daerahnya negatif. Yang pertama, garis yang dibentuk melalui titik A, 0 dan 0, B adalah X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Contohnya yang pertama, persamaan garis yang melalui titik 5,0 dan titik 0,6, maka pertidaksamaan garisnya adalah, yang pertama kita masukkan rumusnya, X per A nya kan 5, X per 5 ditambah Y per B, B nya 6 sama dengan 1. Selanjutnya disamakan penyebutnya, jadi 6X plus 5Y per 30 sama dengan 1. 6X plus 5Y sama dengan 30. Nah, kita ketemu persamaannya 6X plus 5Y sama dengan 30. Sekarang kita ubah menjadi pertidaksamaan. Contohnya kita mengambil titik melalui 0,0. 6 kali 0 sama dengan 0 ditambah 5 kali 0 sama dengan 0 sama dengan 30. Berarti 0 kurang dari 30. Maka pertidaksamaannya 6X plus 5Y kurang dari 30. Maka daerah penyelesaiannya seperti ini. Kurang dari, nanti sebelah kiri. Selanjutnya yang kedua, garis yang dibentuk melalui A, 0 dan 0, negatif B, yaitu X per A ditambah Y per min B sama dengan 1. Contohnya, persamaan yang melalui titik 2,0 dan 0, negatif 3, maka pertidaksamaan garisnya adalah sama seperti yang tadi, kita masukkan X per 2 ditambah Y per negatif 3 sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya, yaitu negatif 6, jadinya negatif 3X ditambah 2Y per negatif 6 sama dengan 1. Negatif 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 6. Selanjutnya seperti yang tadi, kita coba melalui titik 0,0. Negatif 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0 titik negatif 6.
0 itu lebih dari negatif 6. Jadi pertidaksamaannya negatif 3x plus 2y lebih dari negatif 6. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari lukisan daerah penyelesaian. Nah, cara menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari lukisan daerah penyelesaian yang pertama, tentukan garis-garis batas dari lukisan daerah penyelesaian. Yang kedua, lihat daerah terarsir ada di daerah positif atau negatif. Dan yang ketiga, bila daerah terarsir ada di daerah positif, maka tanda yang digunakan adalah lebih dari sama dengan. Bila daerah terarsir ada di daerah negatif, maka tanda yang digunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, langsung ke contohnya. Tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah yang diarsir pada gambar. Nah, ini gambarnya ya. Yang pertama kita cari titik 0,4 dan 10,0. X plus 10y, 4 ini dikalikan dengan 10, jadi 4x ditambah 10y sama dengan 40. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, ini untuk merubah kepertidaksamaan kita kalikan dengan 0,0. Jadi 4x plus 10y sama dengan 40. 4 dikali 0, 10 dikali 0 sama dengan 40. 0 ya. 0 berarti kurang dari sama dengan 40. Jadi untuk persamaannya, untuk pertidaksamaannya, maaf, 4x plus 10y kurang dari sama dengan 40. Yang kedua, kita mencari titik 0,8 dan 6,0. Berarti 8x plus 6y sama dengan 8 dikali 6, 8x plus 6y sama dengan 48. Ini persamaan yang kedua. Untuk mencari pertidaksamaannya sama kayak yang tadi ya, kita kalikan dengan 0,0. Itu 8x plus 6y sama dengan 48. 8 dikali 0 plus 6 dikali 0 sama dengan 48. 0 berarti kurang dari sama dengan 48. Jadi pertidaksamaannya yang kedua adalah 8x plus 6y kurang dari sama dengan 48. 4x plus 10y kurang dari 48. Berarti ini ya hasilnya benar ya, ke bawah.
Terus yang kedua 8x plus 6y kurang dari 48, yang ini. Selanjutnya yang keempat yaitu merancang model matematika. Contoh soalnya yang pertama, sebuah gedung teater hanya dapat ditempati oleh 40 orang. Harga tiket untuk orang dewasa 80.000 dan harga tiket untuk anak 40.000. Suatu rombongan memiliki uang 3 juta untuk membeli tiket dewasa dan anak. Jika X menyatakan banyak tiket orang dewasa dan Y menyatakan banyak tiket anak, model matematika yang sesuai untuk masalah tersebut adalah kita buat tabel tiketnya, variabelnya kita ada X ini menyatakan orang dewasa dan Y untuk anak-anak. Harga tiketnya untuk yang dewasa 80.000 dan untuk yang anak 40.000. Selanjutnya jumlah X dan Y ini tidak boleh kurang dari sama dengan orang. Kemudian 80.000X ditambah 40.000Y tidak boleh lebih kurang dari sama dengan 3 juta. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi 40.000 jadi 2x ditambah 4 ditambah y kurang dari sama dengan 75. Kemudian model matematikanya kita tulis 2x ditambah y kurang dari sama dengan 75. Kemudian x plus y kurang dari sama dengan 40 dan X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita ke nomor 5, yaitu menentukan nilai optimum dari masalah program linear. Di sini terdapat dua metode. Yang pertama metode uji titik pojok dan yang kedua metode garis selipin. Kita ke metode uji titik pojok dulu. Titik pojok adalah titik-titik pada daerah himpunan penyelesaian dan merupakan titik potong garis dengan garis atau garis dengan sumbu koordinat. Langkah-langkahnya ada 4. Langkah yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala dalam masalah program linear. Yang kedua, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Yang ketiga, substitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Fungsi objektif adalah suatu fungsi yang akan dioptimumkan. Itu bisa diminimumkan atau dimaksimumkan tergantung soalnya. Yang keempat, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f x y. Begitu juga sebaliknya. Nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f. Setelah mengetahui langkah-langkahnya, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, tentukan nilai maksimum dengan metode uji titik pojok dari masalah program linear berikut. Fungsi objektifnya z sama dengan x plus 2y. Kendalanya x plus 3y kurang dari sama dengan 9. 2x plus y kurang dari sama dengan 8. X-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Kita mencari x dan y-nya terlebih dahulu dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Yang persamaan pertama itu
kemudian kita menggambar garis koordinat. X-nya 4 dan 9. 4, Y-nya 3 dan 8. Dan 4-nya kita tarik garis. 3 dan 9. Garis yang pertama ini dari ketidaksamaan X plus 3Y kurang dari sama dengan 9. Garis yang kedua ini dari ketidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Karena keduanya kurang dari sama dengan, cara penyelesaiannya ada di bawah. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian kita menentukan titik pojoknya. Terdapat 4 titik pojok. Yang ini titik, kita namai titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik A yaitu 0,0, titik B 4,0, titik C nya kan belum diketahui, titik D nya 0,3. Untuk mencari titik C, kita menggunakan metode eliminasi dari garis yang pertama dan garis yang kedua. Eliminasi X plus 1 ketemu Y-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan 2X plus Y sama dengan 8. Ini dimaksudnya X-nya sama dengan 3. Titik C-nya ketemu 3 dan 2. Kemudian kita mencari nilai maksimum dari titik-titik pojok ini. Dimasukkan ke fungsi objektif. Jadi 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. Yang ini 4 ditambah 2 kali 0 sama dengan 4. Ini 0 ditambah 2 kali 3 dan titik C nya 3 ditambah 2 kali 2 7. Berarti nilai maksimumnya adalah 7. Metode kedua adalah metode garis sedikit. Garis sedikit adalah suatu garis yang digunakan untuk menyelidiki nilai optimum yang diperoleh dari fungsi objektif. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum f(x, y) sama dengan 3x plus 4y di daerah yang dilansir
menggunakan metode garis putih. Nah, di gambar ini sudah diketahui daerah penyelesaiannya. Kemudian kita mencari garis segitiga menggunakan fungsi objektif. 3x plus 4y sama dengan 4. Hanya ini konstanta, jadi kita misalkan 12. Untuk mencari x dan y-nya, kita misalkan x-nya 0, y-nya 3. Y-nya 0, berarti x-nya 0,3, 4,0. Kemudian titik ini kita garis sini. Titik 0,3 dan titik 4,0 kita gambar di sini. 4,0, 0,3. Setelah menemukan garis segitiga, untuk mencari nilai maksimum, garis segitiga digeser ke atas sampai menyentuh titik terakhir dari penyelesaian. Kemudian kalau di soal yang dicari nilai minimum, garis segitiga digeser ke bawah sampai menyentuh titik terakhir daerah penyelesaian. Nah, di sini ketika kita menggeser garis segitiga ini, titik terakhir yang disentuh adalah titik 5, berarti 0,5. Titiknya 0,5. Kemudian kita substitusikan ke fungsi objektif. Nilai maksimumnya ketemu yaitu 20. Yang terakhir, aplikasi program linear. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, tetapkan objek-objek yang dituju dengan pemisahan variabel x dan y. Yang kedua, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah tabel dan tuliskan model matematikanya. Yang ketiga, selesaikan model matematika dengan uji titik pojok untuk memperoleh nilai optimum fungsi objektif. Nah, seorang pedagang menjual roti merek A dan merek B. Merek A dibeli dengan harga 6.000 dan dijual dengan laba 400 per bungkus. Sedangkan roti B dibeli dengan harga 3.000 per bungkus dan dijual dengan laba 300 per bungkus. Pedagang itu hanya mempunyai modal 2.400.000 dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 500 bungkus roti. Nah, pertanyaannya, berapakah banyak roti A dan B yang harus dibeli agar mendapat untung sebanyak-banyaknya? Untuk penyelesaiannya, misalkan X sama dengan banyaknya roti A dan Y sama dengan banyaknya roti B. Kemudian kita buat tabel. Roti A itu harganya 6.000 dan memiliki laba 400. Roti B harganya 3.000, labanya 300 dan persediaan jumlahnya tidak lebih dari 500 bungkus roti. Untuk modalnya 2.400.000. Nah, kita mendapatkan fungsi objektifnya yaitu Z sama dengan 400x ditambah 300y. Terus untuk model matematikanya kita mendapatkan X ditambah Y kurang dari sama dengan 500.
6.000 X ditambah 3.000 Y kurang dari 2.400.000. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Atau ini bisa disederhanakan. X ditambah Y kurang dari sama dengan 500, dan ini disederhanakan dibagi dengan 3.000. Jadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 800, dan X lebih dari 0, Y lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari daerah penyelesaian. Kita ambil X ditambah Y kurang dari sama dengan 500. Untuk mencari titik koordinat, kita misalkan X 0, berarti Y-nya 500. Sedangkan jika Y-nya kita misalkan 0, berarti X-nya 500. Yang pertama ini 0,500, dan yang ini 500,0. Selanjutnya 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 800. Misalkan X-nya 0, Y-nya 800, berarti 0,800. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 400, jadi 400,0. Nah, karena ini tandanya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya ke bawah. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Setelah itu kita mendapatkan titik pojok. Ini kita beri nama titik A, titik B, titik C, dan titik D. Untuk titik A diperoleh 0,0, titik B 400,0, sedangkan untuk titik C masih belum diketahui. Titik D 0,500. Nah, untuk mengetahui titik C, kita bisa melakukan dengan cara eliminasi. Persamaan X ditambah Y sama dengan 500, 2X ditambah Y sama dengan 800, dikurangi min X sama dengan negatif 300. X sama dengan 300. X-nya ketemu 300. Untuk mencari Y, kita substitusikan, kita masukkan X-nya 300 ditambah Y sama dengan 500. Y 500 dikurangi 300, 200. Jadi ketemu untuk titik Y-nya 200. Jadi titik C Selanjutnya kita masukkan ke fungsi objektif. 400X ditambah 300Y. Masukkan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 400 dikali 400 ditambah 0 sama dengan 160.000. Nah, 400 dikali 300 ditambah 300 dikali 200, 120.000 ditambah 60.000 sama dengan 180.000. Yang D 0, 400 dikali
dikali 0, 0 ditambah 300 dikali 500 sama dengan 150.000. Jadi untuk nilai maksimumnya di titik yang C, yaitu 180.000. Nah, berdasarkan nilai maksimum tadi, jadi banyaknya roti A sebanyak 300 bungkus dan roti B sebanyak 200 bungkus dengan keuntungan 180.000. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.